Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dikisahkan seorang frater calon pastor yang menjalani live-in di sebuah stasi. Warga stasi itu multi etnis. Hampir semua etnis dari ujung barat dan timur Indonesia ini ada. Umat stasi itu berasal dari budaya, bahasa, karakter, dan pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi mereka sangat kompak. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang memilih para muridnya. Para murid dipilih untuk membantu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sebelum memilih para muridnya, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Hal ini mau menunjukkan bahwa dirinya tidak main-main dalam mengambil keputusan siapa yang akan dipilihnya dan diutusnya. Setelah berdoa, Tuhan Yesus memanggil para calon muridnya. Penginjil Lukas menuliskan bahwa Yesus langsung menyebut nama dari orang-orang yang dipilih dan dikehendakinya itu. Dengan cara itu dapat dipastikan bahwa Yesus telah mengenal orang-orang yang dipilihnya, mengetahui latar belakang hidupnya, dan mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan itu. Justru Tuhan Yesus mau mempersatukan mereka dalam satu karya keselamatan
yaitu mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, para murid dipanggil dan diutus oleh Tuhan dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Perbedaan kadang tidak menutup kemungkinan untuk memicu munculnya konflik. Tetapi Tuhan Yesus sebagai guru justru menggunakan perbedaan sebagai kekuatan. Hal itu dibuktikannya dengan menerima kekurangan dan kelemahan dari para muridnya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak senantiasa bersyukur karena sudah dijadikan murid-murid Yesus. Tetapi tidak hanya berhenti pada rasa syukur saja. Tuhan Yesus ingin kita menjadi murid yang mau bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Membangun kerajaan Allah yang dimaksud adalah mewartakan kasih Allah dalam keluarga, di tempat kita bekerja, dalam organisasi dan masyarakat. Kita diajak mau menerima perbedaan dan menggunakan perbedaan itu sebagai kekuatan. Dengan perbedaan itu kita saling melengkapi dan menyempurnakan. Perbedaan kalau diolah dengan benar akan menciptakan harmoni yang luar biasa. Hal itu tercermin dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih kami menjadi murid kesayangan-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar perbedaan di tengah masyarakat kami menjadi kekuatan untuk membangun kesejahteraan bersama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.